Bu Marcel itu masih di mute, Bu. Oh, maaf, terima kasih. Ya, selamat siang semuanya. Buat ya tinggal Siang, Bu. ya. Siang, Bu. Yang Bu. Siang Ibu. Ya, kita akan mulai kegiatan pembelajaran kita pada siang hari ini. Ya, Ya, Bu. Bu Guru akan share materi hari ini. Sudah tampak kah? Sudah, Bu. Ya, Bu. Oke. Ya, hari ini kita kembali memasuki bab 4, hak dan kewajiban sebagai anggota gereja dan masyarakat. Ya, yang ini sudah minggu lalu yang bagian A dan minggu ini kita masuk ke bagian B, hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat. Ya, hari ini Jumat terakhir di bulan Januari. Besok hari Minggu kita sudah memasuki bulan yang baru, bulan Februari. Baik, Nah, Bu. sebelum melangkah lebih lanjut, mari kita buka pertemuan kita dengan doa. Nah, siapa yang bersedia memimpin doa? Adakah yang bersedia memimpin doa? Doanya seperti yang sudah Bu Guru siapkan, ini juga dari buku cetak. Jadi kalau mau dilihat dari buku cetak juga boleh. Tak ada volunteer nih. Kalau tak ada, berarti saya tunjuk. Ya, saya tunjuk Regan. Silakan Regan memimpin doa. Ya, Bu. Mari teman-teman dan Bu Marcel, sebelum kita mulai, kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya Bapa, utuslah kami kepada Roh Kudus, pengertian agar kami dapat memahami hak dan kewajiban kami sebagai anggota gereja. Dengan demikian, kami dapat ikut ambil bagian dalam karya pelayanan gerejamu yang kudus. Demi Kristus, Tuhan dan mengantara kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak kami jadi belum ya? Padahal Oh iya, sudah Bu, ada. maaf, Bu. Sudah ada di teks. Baik. Ya, terima kasih Regan yang sudah membuka pertemuan kita dengan doa. Ya, semoga pertemuan kita lancar sampai akhir nanti. Ya. Nah, kita lihat ini indikator pencapaian tujuan dari bab 4. Ada 1 sampai 11. Nah, kalau dilihat dari 1 sampai 11, bagian mana yang merupakan indikator pencapaian tujuan bab 4B dan mana yang bab 4A? Ya, yang sudah tahu boleh sebutkan atau mau ditulis di kolom chat juga boleh. Yang bagian bab 4A nomor berapa sampai berapa? Bu Guru harap ada responnya ya. Kalau nggak ada respon, Bu Guru ragu-ragu. Jangan-jangan hanya gabung Zoom lalu orangnya entah kemana. Jadi yang sesuai dengan bab 4 bagian A yang mana ya? Nomor berapa sampai nomor berapa yang berhubungan dengan bab 4 bagian A? Bentar, Bu. Yang hak dan kewajiban sebagai anggota gereja. 1, 3, 5, sama 6, Bu. Satu, satu, tiga,
5, 5 sama 6. 6. Yang Ya. duanya nggak masuk. Enggak sih, Bu. Karena kan hak dan kewajiban sebagai anggota gereja. Lalu ini berarti masuk berapa? Nomor 2. Nanti masuk B berarti. Em, 2 juga termasuk sih kayaknya, Bu. Ya, jadi yang masuk bab 4 bagian A ini nomor 1 sampai nomor 6. Ya, nomor 2 ini, nah, hak dan kewajiban itu bisa ya diterima dan dilaksanakan kalau orang sudah resmi menjadi anggota gereja, yaitu setelah orang dibaptis. Kalau orang tidak dibaptis, maka dia tidak terikat pada kewajiban dan tidak berhak untuk memperoleh haknya sebagai anggota gereja. Jadi yang bab 4A itu nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka nomor 7 sampai 11 itu ke bagian bab 4B. Apa judulnya bab 4B, Jamie? Apa, Jam? Judulnya bab 4B? Hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat. Ya, betul. Hak dan kewajiban sebagai anggota Anggota masyarakat. masyarakat. Nah, itu yang akan dibahas pada hari ini. Nah, hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat. Ini ada di bagian pengantar di buku cetak kalian. Ya, Bu Guru hanya menyalin apa yang ada dalam buku cetak. Nah, kita akan baca. Satu orang itu baca 3 kalimat. Ya, satu orang membaca 3 kalimat. Kalau orang pertama akan saya tunjuk. Nanti orang yang pertama menunjuk orang berikutnya. Begitu seterusnya sebut namanya. Paham, Kak? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke. Paham, Bu. Oke, yang pertama dibaca oleh Brandon. Eh, sabar, Bu. B. Hak dan kewajiban sebagai anggota gereja. Eh, Setiap saya coba lihat. Oh, anggota gereja. Salah Brandon. anggota masyarakat. Ulangi, ulangi, ulangi. B. Hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat. Setiap orang Kristiani adalah anggota gereja sekaligus anggota masyarakat. Lantas, bagaimana kita dapat menjadi warga gereja yang utuh, tetapi juga menjadi masyarakat, tetapi juga menjadi warga masyarakat yang utuh sebagai warga gereja? Pilih ya, Bu. Belum kan satu orang 3 kalimat. 3. Kalian harus terlibat dalam karya-karya gereja. Dan sebagai warga masyarakat, kalian dituntut terlibat dalam suka duka hidup masyarakat. Menurut Kamus Oke, Besar. sudah Oh, tiga, sudah, Bu. sudah 3. Ganti orang. Saya pilih Michael, Bu. Ya, silakan Michael. Eh, Ini. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Masyarakat bahasa adalah kelompok orang yang memiliki bahasa bersama atau yang berpegang pada bahasa standar yang sama. Masyarakat desa adalah masyarakat yang penduduknya mempunyai mata pencaharian utama di sektor bercocok tanam, perikanan, peternakan, atau gabungan dari semuanya itu, dan sistem budayanya serta sistem sosialnya mendukung mata pencaharian tersebut. Ini pilih, Bu. Iya. Diego.
Diego. Diego. Saya membuat catatan ya yang hanya ada namanya tapi tidak aktif. Diego. Sudah panggilan 3 kali, ganti orang. Berarti ini Diego catatan ya, tidak hadir nih. Hanya namanya aja muncul. Ya, diganti orang. Mike, ganti orang, Mike. Itu Bu, apa? Jamie. Jamie. Ya, Bu. Masyarakat kota adalah masyarakat yang penduduknya bekerja di sektor perdagangan dan industri atau yang bekerja di sektor administrasi pemerintah. Sedangkan masyarakat tradisional adalah masyarakat yang dikuasai oleh adat yang lama dan sebagainya. Oke, terima kasih. Jadi di sini ya nanti saja deh kita lanjutkan dulu saja. Lanjut, Bu. Ya, Setiap anggota gereja terikat dengan hak dan kewajiban dalam masyarakat di mana ia tinggal, sama seperti masyarakat pada umumnya. Sebagai warga dunia, setiap warga gereja terikat dengan hak dan kewajiban warga dunia sebagaimana diatur dalam Piagam Hak Asasi Manusia. Ya, Bu. ya langsung pilih orang. Valen, Bu. Ya, Valen. Sebagai warga negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, hak-hak dan kewajiban dalam masyarakat telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan amendemennya. Karena sebagai makhluk sosial, sadar atau tidak, kita membutuhkan masyarakat agar dapat berkembang menjadi pribadi yang utuh. Di sisi lain, masyarakat membutuhkan kehadiran kita secara total demi tercapainya tujuan hidup bersama seperti yang kita harapkan. Noel, Bu. Noel. Oke, Noel. Menurut ensiklik Gaudium et Spes artikel 22, pertumbuhan pribadi manusia dan perkembangan masyarakat sendiri saling tergantung. Oleh karena itu, setiap pribadi dalam masyarakat harus tampil sebagai warga yang baik, sebagai pribadi yang sanggup menghargai hak dan kewajiban pribadi yang lain di dalam masyarakat yang berada. Untuk Flora. Dengan demikian, akan tercipta keseimbangan antara hak dan kewajiban. Untuk itu, kita harus mengetahui hak dan kewajiban kita sebagai anggota masyarakat. Sebagai remaja, kadang sering kurang menyadari hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat. Pilih Angel, Bu. Ya, silakan. Akibatnya, remaja sering menjadi penanggung ketertiban bermasyarakat, misalnya mengemudikan kendaraan yang membahayakan sesama pemakai jalan, terlibat tawuran, mencoret-coret tembok, bahkan melakukan tindak kriminal seperti pemerasan atau pencurian. Untuk itu, kalian harus mengetahui hak dan kewajiban kalian sebagai anggota masyarakat dengan sering mengadakan kontak dengan anggota satu sama lainnya. Dalam bab ini tidak akan dibahas semua hak dan kewajiban yang ada, melainkan beberapa hak dan kewajiban yang dapat dijadikan landasan agar dapat mengambil sikap yang bijak berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Oke. Sudah ada 3 paragraf yang kita baca. Nah, dari sini kalau kita lihat mau menggambarkan bahwa ya yang orang Katolik khususnya dia adalah warga gereja sekaligus adalah warga masyarakat karena kita tinggal di tengah-tengah masyarakat dan masyarakat itu bagian dari Indonesia dan Indonesia itu bagian dari dunia.
Demikian juga yang agama lain, yang agama Kristen, yang agama Hindu, agama Buddha, dia anggota komunitas agama itu dan dia sekaligus juga sebagai anggota masyarakat. Jadi dia tidak terpisahkan ya di mana saya tinggal. Ini saya saat ini saya di rumah. Ya karena hari ini saya agak kurang sehat, ya, sedang flu tadi kepala pusing, maka saya tidak ke sekolah. Maka saya berada di rumah, saya berada di lingkungan masyarakat. Nah, baik di dalam gereja, saya sebagai anggota gereja maupun sebagai anggota masyarakat, ada hak dan kewajiban. Saya punya hak dan kewajiban sebagai anggota gereja yang sudah kalian lihat minggu lalu, dan juga saya sebagai anggota masyarakat, anggota warga negara Indonesia, saya juga punya hak dan kewajiban. Nah, sebagai warga negara Indonesia, tadi di manakah kita bisa melihat hak dan kewajiban kita? Di mana kita dapat melihatnya hak dan kewajiban kita sebagai warga negara Di lingkungan masyarakat, Bu. di lingkungan masyarakat. Nah, di dalam dokumen apa ada hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia? Ada di Ensiklik Gaudium et Spes artikel 22. nggak sebagai warga negara, warga negara. Kalau Gaudium et Spes itu adalah mengikat umat Katolik. Nah, kita sekarang lepas dari itu, kita sebagai anggota masyarakat punya warga masyarakat yang adalah warga negara Indonesia. Kita punya hak, punya kewajiban. Nah, hak dan kewajiban itu ditulis atau diatur di mana? Di Undang-Undang Dasar, Bu. Nah, di sini dijelaskan nih. Undang-Undang Dasar. Ini hak dan kewajiban dalam masyarakat telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan amandemennya ya, perubahan-perubahannya. Nah, lalu kalau tentang hak ya, hak manusia, nah itu dimuat di mana kalau hak manusia? Tidak hanya terbatas oleh orang Indonesia. Itu tertulis di mana? Di bagian ini juga jelas loh. Di bagian mana? Yang hak-hak manusia ada di Hak asasi manusia. ya ini dalam piagam ya. Dalam piagam hak asasi manusia yang dikeluarkan oleh siapakah yang mengeluarkan? P Siapa yang mengeluarkan piagam hak asasi manusia? Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ya, ini PBB. Nah, kalau ini piagam hak asasi manusia ini mengikat ya seluruh warga dunia. Ya. Jadi kalau tadi dokumen Gaudium et Spes itu mengikat warga gereja Katolik, kalau Undang-Undang Dasar 1945 dan amandemen ini mengikat warga negara Indonesia, kalau piagam hak asasi manusia ini bicara tentang hak asasi manusia di seluruh dunia. Ya, tahu ya levelnya. Jadi kalau tadi salah satu dokumen yang dikutipkan tadi dokumen Gaudium et Spes. Nah, itu hanya mengikat warga gereja Katolik. Kemudian kalau Undang-Undang Dasar 1945 hanya mengikat warga negara Indonesia. Sementara piagam hak asasi manusia itu mengikat seluruh bangsa manusia dari seluruh negara atau bangsa. Jadi kalau dilihat sudah lebih luas lagi ya. Nah, di sini dijelaskan bagaimana hak dan kewajiban itu harus diusahakan seimbang ya, tidak berat sebelah. Nah, kalau dokumen Konsili Vatikan kedua, ya ini ada dokumen Gaudium et Spes ya, yang menekankan pertumbuhan pribadi manusia dan perkembangan masyarakat itu sendiri saling tergantung. Jadi antara
anggota masyarakat, pribadi-pribadi, personal-personalnya dengan perkembangan masyarakat itu saling tergantung. Ada yang bisa menjelaskan apa artinya saling tergantung? Ada yang mencoba menjelaskan? Halo, ini ada orang nggak ya? Masih ada orang nggak? Halo. Masih, Bu. Nah, beri respon dong. Kalau diam aja Bu Guru nggak tahu nih, jangan-jangan Bu Guru berhadapan dengan ruang kosong. Ya, pertumbuhan pribadi manusia dan perkembangan masyarakat itu saling tergantung. Artinya bahwa kalau masyarakatnya, kalau anggota masyarakatnya baik, maka masar ya jadi kalau anggota masyarakat berarti tiap pribadi ya, tiap individual manusia yang dalam masyarakat itu sungguh-sungguh bersikap baik, berperilaku baik, maka masyarakatnya bisa dikatakan berkembang dengan baik pula. Kalau pribadi-pribadi yang menjadi anggota masyarakat tertentu itu kurang baik, ya ugal-ugalan, hidupnya nggak beraturan, hidupnya nggak jelas, sering membuat onar, ya dengan sendirinya masyarakatnya juga tidak akan mengalami perkembangan ke arah yang baik. Bisa membuat orang itu tidak nyaman, membuat orang itu tidak betah kalau berada di tempat seperti ini. Maka itulah dikatakan bahwa dalam GS artikel 22 bahwa pertumbuhan pribadi manusia dan perkembangan masyarakat itu sendiri saling tergantung. Jadi masyarakatnya mau menjadi seperti apa itu tergantung dari anggota-anggotanya. Nah, katakan di sini kalau remaja sering menjadi pengganggu ketertiban masyarakat ya, dengan mengemudikan kendaraan yang membahayakan ugal-ugalan ya, terlibat tawuran, mencoret-coret tembok, melakukan tindakan-tindakan kriminal ya, ini otomatis masyarakatnya menjadi masyarakat yang tidak baik, menjadi menjadi masyarakat yang tidak nyaman ya, menjadi lingkungan masyarakat yang membuat orang itu merasa was-was ya kalau berada di lingkungan seperti ini. Nah, sekarang kita akan lihat ini ada gambar yang ada di halaman buku kalian, halaman 89 dan 90. Coba amati baik-baik ya untuk memahami mana gambar yang menunjukkan hak dan mana gambar yang menunjukkan kewajiban dalam hidup sehari-hari. Ya, gambar pertama ini diberi keterangan memperoleh pendidikan. Gambar yang kedua diberi keterangan taat membayar pajak. Kemudian gambar yang ketiga diberi keterangan bela negara. Gambar yang keempat diberi keterangan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Nah, kalau lihat gambar 1, 2, 3, dan 4, manakah dari gambar-gambar itu yang merupakan kewajiban? Yang manakah yang merupakan kewajiban? Antara gambar 1, 2, 3, dan 4. Satu, dua. 1, 2 itu apa? Kewajiban. Ya, Bu. Menurut Jemi 2 1 sama dan 3, Bu. menurut 2 sama 3, Dua Bu. tiga, Bu. 23. 2, 2 3. sama 3. 23. 23. 2. 23. Oh, 23. Tidak jadi 1, 3. Oh, enggak, Bu. Enggak sengaja kepencet. Oh, pencet apanya? Kalau Emang kamu? ngomong, Bu. Oh, jadi memang kalau ngomong dipencet dulu ya. Gini ya. Gini. Enggak, Bu. Ya. Gambar 1, memperoleh pendidikan itu hak atau kewajiban?
Hak. Hak, Bu. betul. Hak. Ya, ketertiban membayar pajak. Kewajiban. Kewajiban, betul. Bela negara. Wajiban. Kewajiban. Kewajiban. Siap kalian kalau negara membutuhkan tenaga kalian untuk bela negara? Siap, Bu. Mantap, good. Kemudian yang keempat, pekerjaan dan penghidupan yang layak. Hak, Bu. Ya, Hak. hak. Ya, hak. Nah, jam 12, doa malaikat Tuhan. Saya minta, coba Kikat mimpin doa malaikat Tuhan. Kikat. Bu Marsal dan teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Dalam nama Bapa Bapa dan dan Putra Putra dan dan Kudus. Amin. Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara para wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang Sekarang dan dan pada waktu waktu kami mati. kami. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah Terjadilah padaku padaku menurut menurut perkataanmu. perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara para wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Santa Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan dan waktu waktu kami kami. mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan Dan tinggal di tinggal di antara kita. antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara para wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami Sekarang dan mati. Amin. amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya Supaya kami dapat kami dapat menikmati menikmati janji janji Kristus. Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, Ya karena Allah, kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmatmu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab ialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. amin. Baik, terima kasih Kikat yang sudah memimpin doa malaikat Tuhan. Sama-sama, Bu. Ya, kita lanjutkan ya. Jadi sudah bisa bedakan mana yang hak, mana yang kewajiban ya. Ya, Bu. Nah, nomor 1 berarti sudah nih. Ya, yang kelompokan mana yang termasuk hak dan gambar mana yang merupakan kewajiban tadi kalian sudah mengelompokkan. Nah, sekarang nomor yang bagian B. Coba siapa yang bisa menyebutkan contoh lain hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat selain yang ditunjukkan dalam gambar tersebut. Boleh yang ada di dalam Undang-Undang Dasar atau di dalam aturan-aturan lain. Karena kita punya juga tata tertib dan aturan lain. Ya, coba siapa yang bisa menyebutkan hak lain itu apa, kewajiban yang lain itu apa, selain yang sudah ada di dalam gambar tadi. Siapakah? Menjaga kebersihan lingkungan, Bu. Menjaga kebersihan lingkungan itu hak atau kewajiban? Kewajiban, Bu. Kewajiban. Ya. Oke, mungkin di tempat masyarakatmu ada tata tertib seperti itu. Nah, itu boleh. Oke, apalagi? Berhak dilakukan secara adil, Bu. Berhak apa? Berhak Berhak dilakukan secara adil. apa maksudnya berhak dilakukan secara adil? Apa yang dilakukan secara adil? Apa ya? Maksud saya tuh ini, Bu. Maksudnya kita berhak diperlakukan secara adil dan memperoleh pelayanan yang sama dari orang. Dari orang harus sama nih, orangnya harus sama. Contohnya seperti apa nih? Karena nanti menjadi rancu kalimat itu. Kalau kita harus mendapat perlakuan yang sama dari semua orang. Padahal dari setiap kita punya kekhasan masing-masing. Contohnya di jalan kita ketemu orang yang disabilitas. Ya, kan tidak bisa diperlakukan sama seperti orang-orang yang normal, ya kan? Nah, itu kalimatnya harus contohnya itu lebih apa?
lebih tajam, lebih spesifik. Ayo, jangan ini banyak apa nih, banyak sunyi senyapnya di kelas ini ya. Kewajiban membayar pajak, Bu. Tadi sudah belum klaim pajak digambar? Udah, Bu. Belum. Udah ya, Bu. Sudah ada tadi, sudah ketaatan dalam membayar pajak itu sudah. Oke, nanti dalam ini salah satu pertanyaan Hak untuk diskusi dan berpendapat, Bu. apa berpendapat. Oke, itu hak atau kewajiban? Berpendapat itu mengeluarkan pendapat itu hak atau kewajiban? Hak, Bu. Hak. Hak, oke. Jadi saya harap bisa bedakan mana yang hak, mana yang kewajiban. Hak itu adalah sesuatu yang akan kita peroleh, ya. Kewajiban itu adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan, mesti, kudu, nggak boleh enggak. Itu artinya kewajiban. Nah, hak itu menyusul. Ya, setelah orang melakukan kewajiban, bisa dia akan memperoleh haknya. Nah, kalau orang sudah melakukan kewajiban dan tidak mendapatkan haknya, itu nanti terjadi ketidakadilan. Misalkan seorang pekerja bekerja, dia berhak untuk mendapatkan gaji atau mendapatkan upah. Tetapi pemilik pekerjaan tidak memberikan upah padanya. Maka pekerja ini dapat dikatakan sebagai mengalami ketidakadilan, yaitu bahwa dia sudah bekerja, dia yang berhak untuk mendapatkan penghasilan, mendapatkan gaji, tetapi tidak diberikan. Ya, ketika bicara tentang hak dan kewajiban, nanti bisa hubungannya terjadi ketidakadilan ketika hak dan kewajiban tidak seimbang. Nah, kemudian yang bagian C, apa sih hak yang paling dasar dari manusia? Apa hak yang paling dasar yang tidak bisa diganggu-gugat dan ini merupakan hak yang ya memang sungguh-sungguh hak hakiki ya. Hak yang paling mendasar, hak hakiki yang tidak bisa diganggu-gugat. Siapa yang sudah menemukan hak yang paling dasar itu apa? Ada yang menemukan hak yang paling dasar dari hidup manusia itu apa? Hak untuk memperoleh kehidupan, Bu. Hak untuk memperoleh kehidupan. Masih belum. Hanya satu apa? Satu kata. Satu kata dan katanya itu terdiri dari 5 huruf. Jadi hak yang paling dasar itu adalah hak untuk 5 Hidup, Bu. huruf. Untuk apa? Hidup, Bu. Hidup. Betul, Hidup. untuk hidup. Jadi hak asasi yang paling dasar, paling hakiki, paling mendasar yang tak tergantikan adalah hak untuk hidup. Nah, sejak kapan hidup manusia itu dihitung sebagai manusia? Sejak kapan? Pas sejak lahir, Bu. Sejak lahir. Kalau sebelum lahir tidak bisa disebut sebagai manusia ya. Ya. Jadi kalau sebelum lahir dia bukan manusia kah? Oh, manusia, Bu. Oh, jadi kalau begitu sejak kapan? Sejak dalam kandungan, Bu. Ya, sejak dalam kandungan, artinya sejak terbentuknya kehidupan. Ya, kalau ilmu biologi itu sejak terjadinya pembuahan ya, terjadi pembuahan di mana sel telur bertemu dengan sperma ya kalau dalam ilmu biologi. Nah, ketika itu terjadi pembuahan dan terjadi kehidupan, nah sejak itulah dihitung ya, dihitung adanya kehidupan baru. Nah, hak paling dasar itu sejak itu dimiliki itu. Ya, sejak terbentuknya itu bukan setelah lahir. Karena kalau hak untuk hidup dimiliki sejak lahir, maka ketika dalam kandungan
orang bayi itu tidak punya hak seakan-akan boleh diapa-apain karena nggak punya hak. Ya, jadi hak untuk hidup ini adalah hak yang paling dasar. Ya. Dan ini dimiliki oleh semua manusia sebagai anugerah dari Tuhan yang tidak bisa diganggu-gugat oleh manusia. Ya, yang memberi Tuhan, maka yang berhak untuk mengambil kembali hidup itu adalah Tuhan itu sendiri. Ya, jadi dari sekian banyak hak-hak asasi manusia, hak yang paling hakiki, yang paling mendasar itu hak untuk hidup. Dan hidup itu sendiri dimulai semenjak dari kandungan ibu ketika terjadi pembuahan. Nah, maka sejak itu bayi atau janin yang dalam kandungan berhak untuk memperoleh perlindungan, berhak untuk mendapatkan asupan gizi yang baik supaya bisa bertumbuh dengan baik. Ya. Nah, pernah mendengar istilah keguguran dan aborsi? Pernah dengar? Aborsi dan keguguran, pernah dengarkah? Nah, Bu. Nah, Bu. Nah, Pernah, apa Bu. apa itu aborsi? Apa? Ini apa sih? Aborsi. Menggugurkan kandungan, Ibu. Ya, Ya, Bu, bayi Ya, Bu, bayi yang tidak diinginkan. ya. Hmm. Ini. mati. Ya, jadi tindakan itu sengaja atau tidak? Sengaja. Sengaja, Bu. Sengaja, Bu. Sengaja ya. Benar ya, Maka Brandon. Beda. ya, makanya aborsi adalah tindakan yang disengaja untuk meniadakan kehidupan. Dalam hal ini adalah untuk menggugurkan bayi yang ada di dalam kandungan atau di dalam rahim. Itu aborsi. Ya, jadi disengaja. Apakah ada yang tidak disengaja? Lalu apa Ada. istilahnya? Apa yang tidak disengaja? Keguguran, Bu. Keguguran. Nah, tetapi kata keguguran juga harus benar-benar diteliti. Apakah benar-benar keguguran ataukah orang punya niat sebenarnya untuk menggugurkan, hanya tidak terang-terangan. Lalu dia melakukan kelalaian-kelalaian supaya terjadi bahwa rahimnya itu eh, tidak berkembang. Ya. Nah, seperti ini tidak 100% keguguran. Masih bisa dikatakan juga aborsi, hanya aborsi terselubung. Ya, yang sungguh-sungguh dikatakan keguguran adalah kalau orang itu menjaga kesehatan kandungannya, lalu terjadi misalkan dia jatuh tanpa dia kehendaki, lalu terjadi bahwa terjadi pendarahan, lalu anak yang di dalam rahimnya itu meninggal. Nah, ini yang disebut keguguran. Nah, ini benar-benar keguguran karena tidak ada faktor terselubung untuk punya niat meniadakan kehidupan. Ya, jadi istilah keguguran sendiri itu harus benar-benar ya, benar-benar memang tidak disengaja ataukah karena kelalaian. Ya, kelalaiannya karena punya motif tersembunyi. Saya tidak menginginkan bayi ini, tetapi kalau digugurkan itu nggak boleh. Nanti kalau dilihat orang saya akan begini-begini, maka dia berlaku seenaknya, berlaku masa bodoh. Kemudian mungkin dia tidak hati-hati dalam bertindak. Nah, hal yang seperti ini tidak bisa dikatakan 100% sebagai keguguran. Ya. Keguguran murni itu adalah kalau memang orang itu sudah berusaha sedemikian rupa ya menjaga kandungannya, menjaga hidupnya, lalu terjadi peristiwa di luar kendali dirinya. Nah, itulah yang disebut dengan keguguran ya. Jadi harus bisa juga melihat keguguran itu murni keguguran atau keguguran hasil rekayasa. Ya. Ya, jadi ini kalau melakukan pengguguran, melakukan aborsi itu termasuk kalau dalam hukum gereja itu termasuk pelanggaran perintah Allah yang keberapa?
Aborsi 5, Bu. 5. Apa itu 5? Apa bunyinya? Perintahnya, perintah Allah. Yang kelima apa? Jangan membunuh. Jangan membunuh, betul. Ya, jadi kalau orang melakukan aborsi, menggugurkan kandungan secara sengaja, maka dia melanggar perintah yang kelima, jangan membunuh. Apalagi bayi yang belum bisa melindungi dirinya, hukumannya itu lebih berat karena dia belum bisa melindungi dirinya, masih tergantung sepenuhnya kepada sang ibu. Nah, kita serangkan mendalami bagaimana gereja mengajarkan kepada kita untuk melaksanakan hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat. Nah, karena Bu Guru nulisnya tidak pakai ayat, kalian boleh lihat buku halaman 91 yang ada ayat-ayatnya. Sudah dibuka halaman 91? Ya, Bu. Ya. Ya, Bu. Ya, baca satu orang satu ayat. Saya akan sebut seorang yang baca pertama, lalu dia nanti yang menunjuk orang berikutnya. Oke, ya dimulai dari yang pertama ya, dari Flora. Matius 22:15-22. Kemudian pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Lanjut, Lovely, Bu. Ya. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang. Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun, juga sebab engkau tidak mencari muka." Angel, Bu. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Noel, Bu. Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik?" Brandon. Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu. Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Jami. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Michael, Bu. Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Valen, Bu. Mendengar itu heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Baik, demikianlah sabda Tuhan. Ya, Injil Matius bab 22. Ya, di sini mau mengisahkan bagaimana Yesus pun sebagai warga negara, ia juga taat melakukan kewajiban. Nah, sekarang coba kalian baca masing-masing sendiri dalam hati, ya. Kemudian, sobat, temukan kata-kata atau kalimat yang menyentuh atau berkesan bagimu. Lalu mengapa kamu memilih ayat itu? Atau berkesannya karena apa? Ya, silahkan dilihat dari mulai ayat 15 sampai 22. Boleh kata-kata, boleh kalimat. Ya, siapa yang mau memulai? Siapakah?
Yang mau itu sebut namanya ya supaya saya akan catat. Noel, Bu. Noel, ya silahkan Noel. Yang ayat ke-21 bagian yang berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar dan kepada Allah. Apa namanya? Mengapa kalimat ini bermakna? Karena kalimat ini mengajarkan kita tentang keseimbangan hidup yang jujur. Jadi bahwa menjadi orang yang beriman itu tidak berarti kita boleh mengabaikan kewajiban sebagai masyarakat, warga negara. Itu. Oke, terima kasih. Siapa berikutnya? Ada lagi kah? Ayo, siapa lagi? Tidak ada lagi nih, hanya satu aja. Sebentar, Bu. Bu, saya, Bu. Oke, siapa nama? Saya Lovely, Bu. Oke, Yang, silakan. yang saya pilih itu dari ayat 16 yang engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah. Menurut saya itu artinya kalau misalkan kejujuran dan kebenaran itu harus menjadi dasar di dalam diri kita untuk melakukan sesuatu atau mengajar atau bertindak dalam sesuatu. Oke, jadi melihat tentang kejujuran ya sebagai dasar dalam bertindak. Oke, berikutnya. Saya, Bu. Oke, Flora. Menurut aku kutipan yang menarik itu yang ayat 18 yang bagian mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik. Di situ tuh aku ngerasa menarik karena Yesus itu langsung tahu niat jahatnya mereka, Bu. Mm-mm. Jadi ini menunjukkan kalau kita tuh harus jujur saat bertanya dan saat bertindak. Oke, berarti tetap kejujuran ya. Oke, the next siapa lagi? Satu, dua, tiga. Oke, jadi hanya tiga orang yang bersedia untuk mengungkapkan hasil temuannya. Terima kasih untuk Noel, Lovely, dan Flora. Ya, dan di sini memang bahwa Yesus menegaskan ya, sebagai warga masyarakat, warga dunia, warga negara yang memenuhi kewajibannya sebagai warga masyarakat, sebagai warga negara, sebagai warga dunia. Namun, jangan lupa juga kita adalah sebagai warga gereja atau warga komunitas agama tertentu. Pasti punya kewajiban juga. Nah, jangan lupa. Jadi di sini juga mau diperlihatkan adanya keseimbangan ya. Keseimbangan antara yang vertikal dengan yang horizontal ya. Bahwa iman itu ya, diungkapkan dalam relasi kita dengan Tuhan. Kita memenuhi kewajiban-kewajiban kita terhadap Tuhan. Tapi juga bahwa iman itu harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Salah satunya sebagai warga masyarakat memenuhi apa yang menjadi kewajiban-kewajiban kita sebagai anggota masyarakat. Tadi juga ada temanmu yang menemukan jujur bahwa kejujuran juga menjadi dasar ya dari orang untuk bertindak supaya tidak menjadi orang-orang munafik ya. Tahu kan artinya munafik ya? Yang pura-pura.
supaya melakukan tindakan tertentu, supaya dilihat orang, supaya dipuji orang. Kalau nggak dilihat, ya dia tidak lakukan apa-apa. Ya, jadi di sini bagaimana kita lihat dengan jelas bahwa Yesus sebagai warga Yahudi, ya, warga negara Yahudi, dia memenuhi kewajibannya. Itu salah satunya dengan membayar pajak. Nah, sekarang kita lihat bagaimana dokumen gereja. Ya, dokumen gereja dalam Gaudium et Spes. Nah, masih ingat ya, Gaudium et Spes ini hasil dari konsili apa ya? Ada yang tahu? Konsili Vatikan II. Ya, Konsili Vatikan kedua. Tahun berapa, Flora? Masih ingat? Lupa, Bu. Lupa. Yang lain ada yang ingat tahun berapa? Tahun 1962 sampai 1965. Ya, itu Konsili Vatikan kedua. Yang saat ini kita hidup di era Konsili Vatikan kedua sampai diadakan nanti konsili berikutnya. Tidak tahu kapan. Nah, kalau diperhatikan, nah ini kegembiraan dan harapan. Ini adalah bahasa Indonesia dari kata bahasa Latin ini. Nah, dokumen-dokumen Gereja Katolik, ya, pertama ditulis dalam bahasa Latin. Nah, judul dokumen biasanya diambil dari kata-kata yang pertama. Maka kalau kita membaca Gaudium et Spes yang asli dalam bahasa Latin, maka di sini kata-kata pertamanya adalah Gaudium et Spes. Ya. Coba kalau kalian nyanyi itu paduan suara, lalu pakai buku puji syukur atau pakai teks yang dari puji syukur, nah biasanya judul lagu itu sama ya dengan kata-kata yang pertama. Coba yang punya puji syukur nanti dicek di rumah. Ya, memang kalian lagi di rumah ya, dicek. Benar nggak? Jadi kebanyakan judul lagu yang ada dalam puji syukur, judulnya itu menggunakan kata-kata yang pertama dari teks lagu itu. Nanti bisa dicocokkan deh. Sama seperti dokumen gereja. Jadi dokumen gereja pertama ditulis pakai bahasa Latin, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa tertentu, bahasa-bahasa lokal ya, bahasa-bahasa negara-negara lain. Dan judul dokumen diambil dari kata-kata yang pertama seperti ini. Gaudium et Spes ini adalah kegembiraan dan harapan bahasa Indonesianya. Gaudium itu kegembiraan, et itu dan, spes itu adalah harapan. Jadi kegembiraan dan harapan. Bahasa bahasa Latinnya tadi seperti saya katakan Gaudium et Spes. Ya, dilanjutkan. Saya tidak paham dengan bahasa Latin, ya. Jadi paham ya. Jadi dokumen gereja itu judulnya diambil dari kata-kata pertama dari dokumen itu. Dan Gaudium et Spes adalah salah satu dokumen yang dihasilkan oleh Konsili Vatikan kedua. Konsili Vatikan kedua itu sendiri dilangsungkan dari tahun 1962 sampai tahun 1965. Kita semua yang di sini nih belum lahir, termasuk saya juga belum ada pada waktu itu. Nah, coba satu orang, siapa yang bersedia untuk membacakan bagian ini? Saya, Bu. Ya, silahkan. Gaudium et Spes artikel 1. Kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan orang-orang zaman sekarang, terutama kaum miskin dan siapa yang menderita. Merupakan kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan para murid Kristus juga. Tiada sesuatu pun yang sungguh manusiawi yang tak bergema di hati mereka. Sebab persekutuan mereka terdiri atas orang-orang yang dipersatukan dalam Kristus, dibimbing oleh Roh Kudus dalam peziarahan mereka menuju kerajaan Bapa, dan telah menerima warta keselamatan untuk disampaikan kepada semua orang. Maka persekutuan mereka itu mengalami
dirinya sungguh erat berhubungan dengan umat manusia serta sejarahnya. Baik, terima kasih. Adelio ya? Iya, Bu. Ya. Nah, kita sudah baca nih artikel pertama dari dokumen Gaudium et Spes. Sama seperti tadi dalam Injil tadi. Coba kalimat atau kata mana yang mengena bagimu, yang menyentuh dan mengapa? Atau bisa juga artikel 1 ini mau mengungkapkan apa? Boleh, bebas. Ya, silakan explore ya, explore diri kalian untuk memahami ya kisah ini termasuk literasi nih. Ini ada tadi sudah 21, sekarang balik lagi 20. Berarti ada 2 yang belum hadir nih. Ya, siapa yang mau mencoba mengungkapkan hasil temuannya? Ibu Marcel, Siapa? Noel. Oke, Noel. Oke, silakan Saya Noel. mau apa namanya mau ngasih tahu yang diungkapkan dari teks ini tuh bilang kalau jadi orang beriman tuh bukan cuma soal ibadah, Mm-mm. ibadah di dalam bangunan, tapi soal peduli dan terlibat langsung sama suka duka orang sekitar, apa namanya? Aduh, eh pokoknya teks Berbela ini tuh berbela bukan cuma rasa. iya iya berbela rasa gitu, Bu. Oke, terima kasih pendapatnya. Yang lain? Ini saya baru mencatat 1 orang tadi tidak jelas. Siapa lagi coba? Bu, saya mau. Oke, Mika, silakan. Kalimat yang saya pilih itu kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan orang-orang zaman sekarang, terutama kaum miskin dan siapa saja yang menderita, merupakan kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan para murid Kristus juga. Mm-mm. Nah, saya pilih ini karena kalimat ini mengingat kita untuk peduli dan merasakan apa yang dialami orang lain, terutama mereka yang menderita. Oke, terima kasih. Ya, Bu. Berikutnya, wah teman kita Danika kasihan sekali ya. Plafon kamarnya tiba-tiba roboh. Ya, ada lagi mau coba? Mau sharing? Tuh ada. Ya, berarti yang menabung poin baru 4 orang ya. Oke, terima kasih. Ya, saya sangat setuju dengan tadi yang diungkapkan Noel dan juga apa yang diungkapkan oleh Mika. Ya, dalam teks yang singkat ini, ya, bahwa kita itu diajak untuk memiliki kepedulian, ya, empati, bela rasa dengan orang-orang di sekitar kita, terutama orang-orang yang miskin, ya kan, katakan dengan orang-orang yang menderita, orang-orang yang hidup dalam kecemasan, ya. Ya, seperti dalam kitab suci kan dikatakan, hendaklah kita menangis dengan orang yang menangis. Hendaklah kita bersuka cita dengan orang yang sedang bersuka cita. Ya, jadi memiliki empati ya, kepedulian, ya, bela rasa lah dengan saudara-saudara kita yang dalam keadaan berkekurangan, keadaan miskin, ya, keadaan menderita. Apalagi sekarang ini banyak bencana kan, banyak saudara-saudara kita yang menderita. Sekarang bagaimana kita menunjukkan ya
sikap empati kita. Syukur-syukur bisa memberikan bantuan seperti yang dibutuhkan. Kemudian tadi eh, Noel juga mengatakan bahwa ya iman itu ya harus juga ditunjukkan, ya harus diperlihatkan, ya bukan hanya sekedar pengakuan, ya. Jadi seperti nasihat Santo Yakobus, iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Jadi iman itu harus ditunjukkan dalam tindakan-tindakan nyata, khususnya berbela rasa kepada mereka-mereka yang lemah, miskin, kemudian berkebutuhan, kemudian juga yang tersingkirkan. Oke, nah sekarang setelah kita melihat gambar tadi, kemudian sudah membaca dari kitab suci, kemudian dari dokumen gereja, maka yang berikutnya adalah, nah, saya ada tugas untuk kalian. Nah, sekarang saya tanya, untuk kelompoknya, kalian bentuk sendiri atau saya yang bentuk atau sama-sama kita bentuk? Ibu pilihin. Ibu pilihin. Ibu Pilih pilihin. sendiri, Bu. Bikin Bareng sendiri, aja Bu. Bu, Ibu pilihin. pilihin. Berarti banyak Ibu yang pilihin. pilihin ya? Ibu Oke, pilihin. Ibu pilihin. Oke. Nah, sebelum Bu Guru memilih kelompok, ini saya mau lihat catatan yang minggu lalu ya. Siapa yang mengumpulkan tugas? Ya. Dari kelas 9B dari 21, saya tadi udah ngecek kembali, itu ada 2 orang yang belum mengumpulkan. Marisa ini belum mengumpulkan, kemudian Whitney ini juga belum mengumpulkan. Ya, lalu ada yang telat dari waktu yang ditentukan. Dulu jam berapa batas waktunya? Jam Jam 3, Bu. 3, Jam Bu. 3 ya, jam 15. Ternyata ada yang lewat. Nah, lalu ada yang paling cepat. Yang paling cepat siapa ya? Noel. Yang paling cepat itu adalah jam 8 jam 8.02. Itu siapa ya jam 8.02? Yaitu adalah Kevin. Ya. Jadi untuk tugas yang minggu lalu masih ada 2 temanmu yang belum memiliki nilai. Ya. Semoga ini untuk tugas yang kali ini jangan sampai kosong lagi. Nah, sekarang kita akan membentuk kelompok. Kita lihat dari sini supaya bisa ditulis-tulis. Ya, kita jadikan ada 5 kelompok. Karena kalian jumlahnya 21, maka setiap kelompok itu jumlah anggotanya 4, lalu ada satu yang jumlahnya 5. Ya. Saya akan menentukan di sini yang pertama itu nomor urut 8. Sebentar. Nomor urut 8. Siapakah nomor urut 8? Saya, Bu. Siapa? Kevin. Kevin. Yes. Bentar. Kenapa keluar ini lagi? Bu Marsal, Ya, saya izin ke toilet ya, Bu. suara kecil sekali. Izin apa? Saya izin ke toilet. Oh, oke. Tadi 8. Mengapa HP support lagi yang muncul?
Sepertinya ada sedikit gangguan dengan laptop saya. Selalu muncul itu untuk meminta no thanks. Eh, Kalau nggak saya tulis manual saja, nanti saya salin. Ya, yang pertama itu, nah masih muncul lagi kah? Oke, yang pertama ada nomor 8. Tadi nomor 8 siapa ya? Kevin, Bu. Kevin, oke. Lalu kelompok 2 itu nomor 10. Siapa 10? Saya, Bu. Siapa? Lovely. Lovely. Kemudian nomor 12. Siapa 12? Ikat, Bu. Ikat. Nomor 17. Itu Danika, Bu. 17 Danika. Nomor 21 Whitney, Bu Whitney. Whitney. Datang nggak di hari ini? Enggak, Bu. Padahal kan sudah dari rumah ya belajarnya, tidak ke sekolah ya. Ya, sekarang Kevin. Silakan pilih siapa Kevin. Pilih apa, Bu? Pilih teman, teman kelompok. Berapa orang, Bu? Satu dulu, pilih satu dulu. Kamu sebut nomor, bukan nama. Sebut nomor. Tunggu sebentar, Bu. Ya, ditunggu. 18, Bu. 18 itu siapa ya 18? Rekan, Bu. Regan. Oke, Lovely pilih siapa? Nomor siapa? Bentar ya, Bu. Ngitung dulu ya. Iya, Bu. Nomor 16, Bu. Nomor 16. Nomor siapa itu? Mika. Mika. Ya, Kikat pilih nomor berapa? 7, Bu. Nomor 7. Siapa 7? Sama, Bu. Sama. Nomor 17 Danika pilih siapa? Danikanya nggak ada, Bu. Oh, dia lagi ke belakang. Nomor 21 juga nggak ada nih ya. Ya, Bu. Jadi nomor 21 saya pilihkan nomor 2. Siapa nomor 2? Rosa, Bu. Rosa. Ini nanti kita tunggu dulu dan Mika sedang ke belakang. Ya. Sekarang Mika, pilih siapa Mika? Tunggu, Bu, ya. Nomor berapa? Sembilan belas, Bu. 19. Siapa itu 19? Talita. Talita. Tama, pilih siapa? Berapa? 13, Bu. 13. Siapa itu 13? Marisa, Bu. Marisa.
Ini Danika sudah muncul belum? Ya, Rosa, pilih siapa Rosa? Nomor berapa? Nomor Bentar, Bu. Nomor? Nomor 5, Bu. Nomor 5. Siapakah nomor 5? Nomor 5 itu nomor ajaibnya siapa? Noel, Ibu. Noel. Oke, sekarang Regan, pilih siapa Regan? Eh, 10 Bu. 10. Siapa nomor 10? Nggak tahu Bu. Siapa yang nomor 10 di sini? Pemilik nomor 10? Lovely, Bu, Bu. Lovely. Lovely udah tadi nomor 10. Regan, nomor Lovely itu sudah masuk kelompok 2, Lovely. Aduh bentar Bu, saya lupa nomor urut. 17 sudah belum Bu? 17 sudah. Nomor 3 deh Bu. Nomor 3. Siapakah nomor 3? Saya, Brandon Bu. Bu. Brandon. Ini Danika belum muncul juga. Saya pilihkan saja nomornya. Nomor 11. 11 itu siapa 11? Angel, Bu. Angel. Nah, Angel pilih nomor 1 nomor. Pilih 8. 8. Siapa itu 8? 8 udah. Kevin tadi. 9. 9. 9. Siapa 9? Flora ya? Aku, Flora. Flora. Oke, berikutnya ini saya yang pilih nih ya. Kelompok Brandon saya tambahkan nomor urut 18 sudah, 16 sudah, 15. Siapakah nomor 15? Michelle, Bu. Mending saya aja, Bu. Siapa? Mike ya? Michelle, Saya Michelle. itu 15 Bu, saya aja Bu. Bu, 15. Ini 15 siapa? Michelle, Bu, Michelle. Giselle. Bu, mending kelompok branded saya aja, Bu. Mending ya, Mending saya aja Bu. Ayo, Bu. Sweet Mike. Ya, untuk kelompok Lovely 10, 16, 19 saya tambahkan nomor 1. Nomor 1 siapa? Saya Bu. Adelio. Lalu kelompok 3, 12, 7, 13 saya tambahkan nomor urut 4. Siapa 4? Saya Bu. Diego. Kelompok 17, 11, 9 saya tambahkan nomor urut 2 sudah, 3 sudah, 4 sudah, 5 14 sudah, belum, Bu. nomor 6. 14 belum, Bu. 6, siapa 6? Saya Bu. Jamie. Iya Bu. Kemudian 21, 25 ini saya tambahkan dengan nomor urut 14. Tadi siapa 14? Michael, Bu, Michael. Michael. Oke, sekarang siapa yang belum? Saya Bu. Masih banyak yang belum ya? Saya, Bu, saya belum, Bu. Siapa yang belum? Mike sudah. Tadi saya di kelompok siapa, Bu? Kelompok 5. Valen belum, Ibu.
Valen sama siapa lagi? Jamie sudah. Berarti tinggal Valen aja ya. Kan udah 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali 4 sudah 20. Tinggal Iya Valen. Bu, tinggal Valen, saya Bu. ya kamu bebas pilih. Mau 1, 2, 3, 4, atau 5. Len 4 len. Aslen. Wah, itu tuh ada request dari teman-teman langsung Ya mana? ada Bu, 4. 4 Bu. Valentina masuk 4. Iya Bu. Ya. Kamu nomor urut berapa ya? 20. 20 Bu. 20 ya. Oke, saya Bu, bacakan. Ya, nggak jadi Bu. nggak jadi. Jamie mau pindah. Bukan Bu, saya mau nanya ini kelompok saya siapa aja. Ya ini sedang mau dibacakan. Ya Bu. Kelompok 1, Kevin, Regan, Brandon, Michelle. Kelompok 2, Lovely, Mika, Talita, Adelio. Kelompok 3, Kika, Tama, Marisa, Diego. Kelompok 4, Danika, Angel, Flora, Jamie, Valentino. Kelompok 5, Whitney, Rosa, Noel, dan Mike. Nah, siapa yang mau tukar silakan berembuk sendiri. Yang kalian mau tukar silakan tukar di antara kalian. Kalau sudah ada kesepakatan lapor kepada saya. Siapa di sini yang mau tukar? Michelle mau tukar tuh, Bu. Ya, Michelle tukar Bu sama saya yang Bu. tukar dengan Adelio, Bu. Michelle yang- ditukar sama Adelio. Iya, Bu. ya Iya sekarang Bu. ya Michelle sekarang ditukar sama Adelio, Bu. yang bersangkutan harus sama-sama bersedia. Iya Ayo, Bu, deal Leo. Bu, deal. Michelle ngomong, Leo, Michelle. Sebentar, Iya Bu, deal, Adelio deal Bu, dengan deal, deal. Michelle. Michelle. Adelio dengan Michelle. Michelle on mic, Michelle. Ya, Adelio kemana? Ke Ke kelompok kelompoknya 1, kelompok Michelle. 1. Kelompok Kelompok 1. 1 Bu. Kelompok Ya. Kevin. Lalu Michelle kelompok 2. Iya, Bu. Oke, deal ya. Terima kasih, Bu. Deal, deal Bu, deal, deal. Ada lagi? Harus deal dua belah pihak ini. Kalau terjadi perpindahan harus deal dua belah pihak. Ada lagi yang mau pindah? Tidak ada lagi? Berarti sudah oke ya? Nah, mudah-mudahan tak bermasalah lagi nih. Nah, ini tugasnya. Ya. Buatlah kelompok sudah tuliskan paling sedikit 5 contoh kewajiban dan 5 contoh hak warga negara Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945. Jadi kamu bukan menulis sendiri tetapi mencari ya dari buku Undang-Undang Dasar 1945. Paling sedikit 5. Nah, kamu tuliskan judulnya 5 contoh kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Kewajibannya apa? Pasal berapa? Atau pasalnya dulu boleh kewajibannya apa? Sama dengan yang hak. Tuliskan dulu 5 hak warga negara Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945. Pasal berapa? Isinya apa? Ya, jadi tinggal menuliskan apa bunyinya. Lalu kalau sudah menemukan hak mana yang secara jelas itu bisa di bold atau kamu beri tanda. Paham? Untuk nomor 1 jelas? Jelas, Bu. Karena dimintanya paling sedikit 5, boleh lebih dari 5 nggak? Boleh. Boleh ya. Tapi tidak boleh kurang dari 5. Ya, boleh lebih dari 5, tapi tidak boleh kurang. Karena paling sedikit 5. Itu yang pertama. Yang kedua, mencari gambar paling sedikit 3 orang yang menunjukkan melaksanakan kewajiban sebagai warga negara Indonesia dan 3 gambar orang yang memperoleh haknya sebagai warga negara Indonesia. Silakan hunting dimanapun. Kalau sudah mendapat, ya silakan di copy paste dan jangan lupa tulis sumbernya.
misalnya dari Detikcom, ya kamu sertakan Detikcom. Syukur-syukur ada tanggalnya, ada waktunya, karena itu berhubungan dengan hak cipta. Ya, jadi paling sedikit tiga, tiga, berarti ada 6 gambar paling sedikit. Lebih baik, berarti tidak minimalis. Itu yang nomor 2. Kemudian yang ketiga, ya, nomor 3 dan 4, 5 itu juga ada di dalam buku. Ya, sebenarnya ada di halaman 92 atas. Ya, buatlah kesimpulan berkaitan dengan kewajiban setiap warga masyarakat berdasarkan kutipan Injil Matius bab 22, 15-22 dan dokumen Gaudium et Spes. Sebenarnya tadi sudah secara implisit tadi sudah terungkap. Tinggal kamu nanti eksplisitnya seperti apa. Lalu bagaimana kalian menghayati pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat? Ini kalian ini secara kumulatif ya, jadi secara kolektif kalian bersama. Jangan lupa ada penjelasannya. Nomor 5, sama, apakah kalian sudah melaksanakan kewajiban dengan sungguh-sungguh di tengah masyarakat? Mengapa? Dan berikan 5 contohnya. Sama, kalian di sini adalah kolektif. Ya, jadi bukan berdasarkan pendapat orang, pendapat sendiri-sendiri, tapi menjadikan satu. Kalau memang terjadi perbedaan pendapat, ya silakan dua-duanya ditulis. Misalkan kami 5 orang dalam kelompok, 2 sudah melaksanakan kewajibannya dengan sungguh-sungguh dengan alasannya. Lalu contohnya, lalu ada dari antara kami juga yang belum. Jadi apa adanya ya, dilaporkan apa adanya. Nah, dirumuskanlah hasil diskusi kalian dalam format PowerPoint atau Canva, lalu di PDF-kan dan dikirimkan ke WA Group. Ini kalau kelas 9A itu jam 20. Nah, sekarang kelas 9B minta waktu jam berapa? Tengah malam, Bu. Tengah malam. Jadi Bu Guru nggak tidur ya? 21, Bu. Jadi Bu Guru nggak tidur. Jam 9, Bu, jam 9. Jam 21, Bu. 9. Bu, jam 10. 22. Ya udah jam 23, 10, Bu. Bu, jam 10, Bu, jam Lalu Bu Guru 10. kapan tidurnya? 24. Ibu tidur Ya, jam nanti, Bu. 11. Ya udah jam 23.30 ya. Cocok, Ya, Bu. Bu. Ya. Ya, Bu. Jadi batas waktunya hari ini 23.30 tuh, 30 menit sampai menjelang tengah malam. Ya. Tuliskan mapelnya. Jadi mata pelajaran agama, Katolik dan budi pekerti. Judul pelajarannya. Kalau ditulis lengkap bagus. Bab 4 judulnya apa, lalu bagian B judulnya apa sehingga lengkap. Lalu anggota kelompoknya siapa saja tulis dan disertakan bukti kerja kelompok. Entah kamu mau pakai Google Meet, mau pakai Zoom, atau pakai video call, ada buktinya. Oke, jelas atau tidak? Ada pertanyaan untuk tugasnya? Nanti Bu Guru akan screenshot juga, lalu materi juga akan Bu Guru kirim di grup. Jadi nanti bisa dilihat termasuk dengan nama-nama kelompoknya. Nanti Bu Guru tuliskan nama-nama kelompoknya. Kalau tidak ada pertanyaan, sekarang kita akan akhiri pertemuan kita dengan doa. Silakan satu orang yang mimpin doa. Siapakah yang bersedia mimpin doa? Doanya sudah pakai teks yang sudah tersedia. Boleh Mika mimpin doa, Mika? Bisa kah? Bisa. Oke, silakan. Pakai teks yang sudah ada di dalam buku. Ini sama ada di dalam buku juga. Ya. Mari Bu Marcel dan teman-teman kita bersatu dalam doa. Dalam nama Dan Bapa Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya Bapa, kami bersyukur karena Engkau sudi mendampingi kami dalam pembelajaran hari ini. Kami mohon semoga kami menyadari hak dan kewajiban kami sebagai umat beriman yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Jadikanlah kami pribadi-pribadi yang mampu menjadi terang dan garam dalam dunia, dalam hidup bermasyarakat. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Putramu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santo Antonius, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.
Terima kasih kepada Mika yang sudah menutup pertemuan kita. Nah, Sama-sama, Bu. saya akan membuat dokumentasi, silakan karena saya akan hitung kehadiran dari foto yang terakhir ini. Ya, silakan ditampakkan wajahnya karena saya mau screenshot karena ini buat laporan saya bahwa saya PJJ bersama dengan kelas 9B. Udah pada mandi kan ini? Mandi nggak? Sudah pada makan? Belum. Oke, Udah, Talita Bu. mana wajahnya? Lovely dan Bu. Marisa. Oh, Marisa tadi kameranya katanya rusak. Nanti tempel wajah siapa ya? Ini siapa yang tidak ada selain Whitney sama siapa lagi satu lagi? Nika. Siapa? Danika. Ya, Bu. Ya tadi Danika sempat dia kasihan itu plafon kamarnya jebol. Sama seperti kamar mandi saya, plafonnya juga jebol karena ada yang bocor. Ya, siap gayanya? Siap gaya yang paling keren. Oke. Ya, saya screenshot nih. Ya, sebentar. Coba udah keren belum tuh sebentar di grup? Ya, satu lagi coba gayanya yang paling asik. Boleh perlihatkan gaya paling asik. Ini Regan kamu nggak pakai baju ya Regan? Pakai, Bu. Hmm, ketahuan belajar. Belajar nggak pakai baju, pakai mana ini? Lovely juga miring, nanti bergurung di atas begini nih. Oke, siap ya. Satu, dua. Fiora wajahnya separoh. Yang kelihatan tangannya Aza. Ya, satu, dua, tiga. Ya, kita share di grup. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Mudah-mudahan ke depan cuaca membaik sehingga kita bisa jumpa di Bu. sekolah ya. Halo Jamie, Makasih, kamu Bu. Jamie makan apa kamu hari siang ini? Enggak, Bu. Jamie, ya? Enggak ada. Kamu nggak makan siang ini? Ah, udah, Bu. Makan apa? Ayam, Bu. Wes, enak dong. Iya dong, Bu. Ini siapa di sini nih setuju MBG? Saya, Bu. Ah, kita Saya, Bu. hari mudah-mudahan hari Senin ya. Hari Senin kita nyobain Amin. MBG hari pertama. Bu, yang Ntar enak brand ya, Bu. Wagyu. Ya, ya tergantung dapur ya mudah-mudahan lah. Oke, Bu. Oke, sampai jumpa lagi. Selamat mengerjakan tugasnya. Ingat jam 23.30 ya. Iya, Bu. Makasih, Bu. Kalau Ya, Bu. lewat berarti minus ya. Ini tadi Iya, sudah Bu. ya. Bu Guru kirim nanti sebentar lagi apa Bu Guru screenshot tugasnya apa. Lalu kelompok-kelompoknya namanya Bu Guru salin dulu. Oke, Bu. Makasih, Oke, Bu. ya sampai jumpa lagi. Salam buat Bapak dan Ibu. God Dadah. bless you. Dah, God bless Dadah, you. dadah, Bu. Bless you all. Dah, GBU. dah. Lah, Baik. nggak bisa keluar, Bu. Hah? Gak bisa keluar? Kenapa? Ya, nggak tahu saya juga. Coba. Masih belum bisa? Sabar, Bu. Lah, Ya udah Bu Guru keluarkan ya. ya, Bu. Oke.